Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara kasih Tuhan, senang sekali pada hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena sungguh Tuhan menyertai kami, memegang tangan kami di dalam setiap aktivitas kami. Dan pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mendasarkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini cukup panjang, tapi ini adalah cerita yang cukup fenomenal. Saya sangat tertarik dengan bacaan ini sangat menarik. Bacaannya dari 2 Samuel pasal 11, ayat 2 hingga ayat yang ke-26. 2 Samuel pasal 11, ayat 2 hingga ayat yang ke-26. Akan saya bacakan semuanya karena ini sebuah cerita. Jadi saya akan bacakan. Ya. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, "Itu Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru saja selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnyalah orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab, mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak tidur ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Jika tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang, masa anakku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupku dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, "Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, maaf, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubbeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati."
Lalu pergilah suruhan itu dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan, dipegang tangan kita untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan senang, semuanya dalam keadaan yang penuh sukacita dan penuh semangat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari termasuk saya sudah sering mendengar kisah tentang Daud dan Batsyeba. Bagaimana seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, yang diurapi oleh hambanya, kemudian jatuh dalam sebuah dosa. KM7, dosa nomor 7 dalam peraturan, yaitu jangan berzinah. Daud mengingini juga nomor 10 juga ya, jangan mengingini milik sesamamu berarti. Dan jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh, banyak jadinya. Nah, kemudian perempuan yang cantik, salahnya apa ya jadi perempuan cantik ini? Perempuan yang cantik ini lagi mandi, lalu diingini, lalu dipanggil, dan kemudian Daud tidur dengannya. Nah, ini sudah cerita yang sering kita renungkan bersama. Tapi mari hari ini kita melihat bagaimana ketika seorang manusia melakukan dosa, ketika seorang manusia memilih untuk melakukan hal yang buruk, hal yang tidak benar, hal yang jahat, bagaimana hal itu berdampak begitu besar, bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi bagi orang-orang yang ada di sekitar. Hari ini kita akan membahas bagaimana perilaku Daud ini memakan begitu banyak korban. Korban pertama adalah Batsyeba. Belum ditemukan, ya mungkin ada juga, tapi tidak banyak penafsir-penafsir yang ikut menyalahkan Batsyeba, bahwa ya itu perempuannya juga mau kok sampai mengandung lagi, sudah mengandung kabar-kabar lagi ke Daud. Jarang sekali ada yang menyalahkan posisinya Batsyeba. Kenapa? Karena pertama, yang mengundang Batsyeba datang itu bukan orang sembarangan, melainkan seorang raja. Jadi Batsyeba tentu tidak memiliki pilihan lain kecuali datang ke tempat raja. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Batsyeba ini perempuan yang sudah bersuami. Tentu waktu kala itu kan perempuan manusia kelas 2 ya. Jadi ketika dia sudah bersuami, ya pelindungnya, pemimpinnya adalah suami itu. Sayangnya sang suami sedang pergi berperang. Jadi Batsyeba tidak memiliki tameng begitu istilahnya. Dan ya pergi saja. Tapi bahkan ketika Uria pun ada di rumah, ya namanya raja ya kan bingung juga ya. Jadi dipanggillah dia. Dan kita baca di ayat yang ke-8 lagi. Setelah itu Batsyeba mandi di ayat yang bukan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-4. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisan. Jadi, kenapa kok hanya perempuan itu yang najis sedangkan Daudnya tidak najis, padahal yang najis yang melakukan itu kan tidak berdua ya, tidak sendiri kan, pasti berdua. Tapi perempuan ini mendapat dampak. Ia menjadi seorang yang najis. Jadi dia membersihkan kenajisannya waktu itu dengan mandi. Belum lagi dia hamil. Bapak Ibu, aduh, bagaimana ya? Saya tidak bisa membayangkan perasaan sebagai seorang Batsyeba, pasti bingung sekali. Belum lagi kalau saya membayangkan kalau ternyata Batsyeba itu sebenarnya nggak mau, kan berarti hatinya hancur, hatinya remuk, sakit sekali, bahkan sampai mengandung. Nah kalau suaminya pulang, berapa banyak sih orang yang mau membela Batsyeba?
seandainya waktu itu Uria tahu, ada nggak orang yang bilang, enggak kok Batseba itu nggak salah, wong dia sebenarnya nggak mau, yang manggil itu loh raja. Siapa yang akan bersaksi begitu? Tidak ada. Jarang, apalagi kan nggak ada saksi kan, gimana dong? Nah, Batseba mengalami kegundahan yang luar biasa gara-gara Daud menginginkannya. Gara-gara Daud lihat cewek cantik lagi mandi, ya ampun. Hanya karena itu seorang perempuan harus mengalami kegelisahan yang luar biasa. Dan di ayat yang ke-26, bahkan setelah semua yang dialami itu, ia harus kehilangan suaminya. Dan ia meratapi kematian suaminya. Ini adalah kisah Batseba yang jarang didengarkan suaranya, bahkan tidak dituliskan sebenarnya bagaimana perasaannya. Dia nggak diceritain loh, dia ini sebenarnya waktu itu gimana hatinya, tidak diceritakan. Itu adalah korban orang yang terdampak pertama. Yang terdampak kedua adalah jelas-jelas Uria. Uria ini orangnya loyal, setia kepada raja, kepada pemimpinnya, kepada teman-temannya. Teman-temannya lagi perang, dia disuruh pulang, ya nggak mau, tidur enak-enakan. Diajak minum sama raja, ya kan nggak mungkin ya, saya nggak mau minum, wong teman-teman lagi perang, yang ngajak lo raja, ya kan nggak mungkin toh, malah nggak ikut gitu kan, ya nggak mungkin. Nah, dia ini sangat loyal, dia sangat setia. Tetapi salahnya dia apa tuh? Nggak ada. Persoalannya dia cuma punya istri yang cantik. Tapi kan juga bukan salah istrinya kalau dia cantik, kali memang diciptakan cantik, mau gimana. Nah, Uria bukan hanya mendapat pengkhianatan yang besar. Itu kan sudah dihianati ya, istrinya tidur dengan laki-laki lain kan sudah pengkhianatan yang besar. Entah pengkhianatan dari istrinya atau pokoknya menyakitkan sekali. Itu belum cukup menjadi penderitaannya, kan dia nggak tahu ya. Tapi dia juga harus meregang nyawa. Dia harus membayar nyawa. Membayar apa ya? Tadi yang dilakukan Daud itu seharga nyawanya Uria. Itu orang terdampak kedua. Orang terdampak ketiga adalah Yoab. Yoab ini juga adalah pemimpin. Dia harus kehilangan orang-orang orang-orang yang baik juga. Tadi kan ada ya bahasanya Yoab tadi disampaikan dululah ke Daud itu, ke Raja Daud, bukan hanya orang yang mati, ada orang lain loh yang mati. Salah satunya tadi adalah namanya Abimelek bin Yerubesel. Ini loh, ada Abimelek mati, dan terakhirnya baru kamu bilang lah kalau si Uria itu mati. Jadi demi Daud membunuh Uria, ada nyawa-nyawa juga yang harus dikorbankan. Dan Yoab melihat sendiri, menghantarkan sendiri Uria kepada kematian. Coba bayangkan, jadi dia itu yang ibaratnya membawa sapi ke tempat jagal. Yoab yang bawa, bukan Daud. Jadi Yoab ini yang mengantarkan Uria kepada peperangan itu, menyerahkan Uria pada kematian, istilahnya begitu. Dan bukan hanya Uria, karena kalau yang dikirim cuma Uria kan ya mencolok. Coba kamu sana perang sendiri lah, ya kan jelas itu mau dibunuh. Nah pasti juga rame-rame. Nah ya yang rame-rame itu mau nggak mau juga dikorbankan. Itu tadi yang ketiga adalah Yoab. Yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya orang-orang yang harus juga terkorbankan karena perkara Daud yang mengingini Batseba. Dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Nah ini yang patut kita pertimbangkan. Dosa itu kan adalah ketika manusia melanggar kehendak Tuhan, ketika apa yang dilakukan tidak tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya ini adalah sebuah pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi nyatanya ketika manusia berdosa itu bukan hanya pemberontakan kepada Tuhan, bukan hanya menyakiti hati Tuhan, tapi jelas-jelas juga menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika manusia berbuat dosa itu bukan hanya hubungan dengan Tuhan yang terputus, bukan hanya relasinya dengan Tuhan, tetapi upah dosa itu juga bukan upah dosa ya, tapi dampaknya itu bisa kena ke orang lain. Coba bayangkan, kalau ada orang mencuri, siapa yang terkena dampak? Misalnya mencuri gorengan, ya ibu yang jual gorengan, bapak yang jual gorengan itu terdampak. Belum lagi nanti anaknya terdampak.
anaknya kan nggak bisa bayar uang sekolah misalnya. Nah nanti kalau anaknya nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa bayar buku, nggak bisa bayar apa, nanti guru honorernya, karena sekolah ini mengandalkan SPP dan lain-lain. Nanti kalau begitu kan guru honorer yang memang gajinya tidak seberapa banyaknya itu bisa terdampak. Ini kalau dipikir secara luas ya. Tapi kan memang begitu. Tadi kan Daud ini cuma kepengen sama Betseba kok sampai mati loh orang-orang tadi itu. Nah, ini yang kemudian mengingatkan kita. Dalam setiap pengambilan keputusan kita, ketika kita mau mengambil keputusan yang tidak benar, yang melawan kehendak Tuhan dan lain-lain, dampaknya itu udah paling ngeri ya. Hubungan manusia dan Tuhan ini kan terputus, bertambah jauh, begitu kan, itu sudah ngeri. Tapi yang bisa dilihat mata adalah ketika kita melakukan dosa, orang-orang di sekitar kita ini suffering, mereka menderita loh. Kayak misalnya koruptor, dia tuh cuma ngambil uang, kelihatannya kan nggak ngerugiin orang ya, tapi nyatanya kan ngerugiin orang. Kayak pengusaha-pengusaha yang nggak jujur, yang mengeksploitasi alam ini gitu. Nggak kerasa orang kita di Jawa, lah yang di Kalimantan yang sampai sesak nafas karena asap dan kebakaran hutan dan lain-lain, atau tempat minyak yang sudah semakin dalam dengan satwa-satwa liar. Itu loh cuma manusia yang kepengen tambah kaya, yang jadi korban banyak. Nah ini mengingatkan kita dalam setiap pengambilan keputusan kita, namanya juga manusia pengennya kan yang baik untuk dirinya ya. Mari kita lihat dulu, baik buat kita ini merugikan nggak buat orang lain. Lah kalau baiknya buat kita ini cuma buat kita merugikan orang lain, yakin nggak perbuatan kita ini benar? Yang paling sepele, saya pernah jadi saksinya. Kalau ada, dulu kan zamannya ada sekolah favorit. Sekarang kalau zonasi kan mungkin ya nggak terlalu ya. Dulu itu kalau mau masuk sekolah favorit, mungkin ada juga yang lewat jalur khusus, jalur tol, jadi bablas saja langsung bayar gitu. Di sekolah-sekolah di mungkin bisa lewat titip-titip dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan mereka yang sebenarnya punya kemampuan, mereka yang sebenarnya pintar tetapi tidak punya uang untuk itu? Nah, mereka kan tersingkir. Mimpinya mereka kan tergilas. Kita mencapai mimpi kita, tapi kita menggilas mimpi orang lain. Daud mendapatkan Betseba, tapi Daud mengorbankan yang lain. Nah, mari kita dalam setiap pengambilan keputusan kita, wajarlah setiap orang itu pengen yang terbaik bagi dirinya. Tapi dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita pertimbangkan. Yang terbaik buat saya ini merugikan nggak buat orang lain? Jangan-jangan yang terbaik buat saya ini menjatuhkan, menjegal orang-orang di sekitar saya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami, agar setiap pengambilan keputusan kami semuanya berdasar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sampai berjumpa di waktu yang berikutnya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.